ada di dalam Al-Quran, surat Hud ayat 61. Sesungguhnya Tuhanku amat dekat lagi memperkenankan doa hambanya. Allah menjadikan kita seorang muslimah karena Ia ingin melihat kita di surga. Yang perlu kita lakukan adalah kita pantas untuk itu. Dosa-dosa kita boleh jadi sebesar kapal, bahkan lebih dari itu. Tapi jangan lupa bahwa rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala lebih besar daripada lautan itu. Ya Allah, perbaiki aku. Perbaiki yang rusak dalam hatiku. Dan kembalikanlah aku ke jalan-Mu dengan baik. Orang yang kuat bukanlah dia yang tidak pernah menangis, tetapi orang yang terus istiqomah di tengah-tengah godaan. Jika kita tidak memiliki apa yang kita cintai, maka cintailah apa yang kita miliki. Gembirakanlah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan amal dan akhlak kalian, sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membela kita semua. Jika kita tidak menyukai sholawat itu, terserah, tapi tidak perlu menjelek-jelekan orang yang bersolawat. Dasarnya orang baik, mau dihina pun akan tetap baik. Dan ini ada di surat Al-Quran, ayat Asy-Syura, ayat 43. Tetapi orang yang bersabar dan memaafkan, sesungguhnya perbuatan yang demikian itu termasuk hal-hal yang diutamakan. Allah tidak melihat bentuk rupa dan harta benda kalian, tapi Dia melihat hati dan amal kalian, yaitu kita semua. Menjadi penting itu baik, namun menjadi baik itu lebih penting. Ujung akal itu pikiran kita. Pangkal agama itu zikir. Seharusnya manusia itu seperti tanah, belajar dari sifat tanah, banyak mengalah dan ridho. Orang yang mengalah akan tinggi derajatnya. Jangan pernah menghina pendosa, seolah kita tak pernah berbuat dosa. Setelah memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk membimbing kita semua ke jalan yang lurus, menghormati ilmu dan guru adalah salah satu kunci keberkahan. Ilmu tanpa agama adalah suatu kecacatan, dan agama tanpa ilmu merupakan kebutaan. Gembirakanlah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan amal dan akhlak kita semua. Dengan cinta, segala beban akan menjadi ringan. Kerjakan semua ibadah dengan landasan cinta. Niscaya kenikmatan dan kebahagiaan selalu menyertai kita semua. Pikiran dan zikir jangan dipisahkan. Pikiran tanpa zikir tertipu. Zikir tanpa pikiran keliru. Jangan mencaci yang tersirat hingga menghampiri yang sesat.
Ketika kita tidak mampu mengungkapkan doa kita ke dalam kata-kata, ingat bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mendengar hati kita semua. Janganlah engkau menangisi kesempatan yang sudah berlalu, karena itu akan menutupi mata kita dari kesempatan yang baru. Ingat saudaraku, pada akhirnya surga itu akan ditempati oleh ahli maksiat yang pada akhirnya bertobat, bukan orang yang sok suci, namun pada akhirnya tersesat. Lebih baik mati dalam kemuliaan daripada hidup dalam keterhinaan. Memang hobi kita hanya sholawatan, tetapi ketahuilah kalian bahwa hobi kami tidak bisa dibayar dengan wujud apapun. Jika sholawatan masih kita buat bahan candaan, maka Allah pun tidak bercanda negasi dosanya kepada kita. Berikan pakaian kepada orang yang telanjang, dan berikanlah tongkat kepada orang buta. Sekecil apapun perbuatan baik, pasti ada balasannya. Sekecil apapun perbuatan buruk, pasti ada balasannya. Dan di salah satu surat Al-Quran, surat Al-Kahfi ayat 23-24, dan jangan sekali-kali kamu mengatakan tentang sesuatu, sesungguhnya aku akan mengerjakan ini besok pagi, kecuali dengan menyebut insya Allah. Dan kita jauhilah dengki, karena dengki memakan amal kebaikan sebagaimana api memakan kayu bakar. Tidak ada suksesnya anak tanpa terikatnya orang tua. Dan di salah satu Al-Quran ayat Al-Baqarah 45, dan mintalah pertolongan melalui sabar dan sholat.